Shalom, saudara-saudaraku, kita akan memasuki ibadah di Minggu Misericordias Domini. Sebelumnya mari kita menyatu dengan Tuhan kita di dalam doa pribadi. Kita berdoa di dalam hati sejenak. Amin. Marilah kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat 4. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dari titah yang ke-7 dan maksudnya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan, marilah berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur.
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel di minggu ini dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai 19. Kita baca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 4. Tuhan isi hati
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan bagi kita Minggu Misericordias Domini ini yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu kita, Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, yang diambil dari Mazmur 33 ayat 5b. Perikop ini mau mengatakan kepada kita tentang kesetiaan Allah dan kesetiaan manusia. Jemaat yang terkasih, ini merupakan bulan yang kedua, memasuki bulan kedua kita beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Bahkan mungkin kita sudah merasa penat, merasa jenuh, merasa bosan karena kita stay at home. Tapi saudara-saudara, firman ini mau menyapa kita tentang kesetiaan kita, keaktifan kita ambil bagian dalam memutus mata rantai wabah virus corona yang sedang melanda seluruh dunia. Saudara-saudara, kasih kesetiaan Allah dan kasih kesetiaan manusia. Saudara-saudara yang dikasih, ada banyak alat pengukur yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, termometer adalah alat pengukur suhu atau temperatur. Barometer alat pengukur untuk kelembapan. Anemometer adalah pengukur kecepatan angin. Lalu meter alat pengukur jarak. Timbangan alat pengukur berat. Mungkin masih banyak lagi alat pengukur di dunia ini. Adakah yang kita harus katakan alat pengukur kesetiaan seseorang? Mari kita pergumulkan bersama-sama. Tentu jawabannya ada.
Apakah alat pengukur kesetiaan seseorang? Perbuatannya. Saudara-saudara, jika perbuatan adalah alat ukur untuk kesetiaan, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Karena kesetiaan manusia terbatas dan tidak pernah sempurna. Kesetiaan manusia selalu berubah-ubah, tergantung keadaan dan suasana, menguntungkan atau merugikan, senang atau benci. Ada saja alasan manusia untuk berkata tidak setia. Itu sebabnya mencari orang setia alangkah sulitnya di dunia ini. Tidak heran saudara-saudara, jika kita mendengar dan melihat ada keluarga yang broken home karena hubungan dengan kesetiaan pasangannya. Terjadi pemberontakan antara bawahan kepada pimpinan yang sah, hubungannya juga adalah dengan kesetiaan. Dan saudara-saudara, peristiwa terakhir yang terjadi dan mungkin kita sudah mendengar dan melihatnya, yaitu perang antar suku yang terjadi di Sentani, Papua. Di masa sulit ini, itu juga berhubungan dengan kesetiaan. Pertanyaan kita saudara-saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudara, ketidaksetiaan telah menjadi watak dari manusia yang berdosa. Sebenarnya karena dosalah sumber dari segala kesetiaan. Karena dosalah yang menggerogoti hidup manusia sehingga dia sulit menjadi orang yang setia. Bukan berarti bahwa tidak ada yang bisa berbuat baik. Tentu masih banyak orang yang bisa berbuat baik. Berbuat baik antar sesama manusia dan berbuat baik terhadap orang lain. Dalam kitab Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Amsal ini jelas berkata bahwa memang banyak orang yang bisa berbuat baik, tetapi masalah kesetiaan adalah hal yang berikut. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika itu hal kesetiaan manusia, kita mau bertanya sekarang, bagaimana dengan kesetiaan Allah? Apakah dia sama dengan kesetiaan manusia? Sama sekali berbeda, saudara-saudara. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Kesetiaan Allah tetap sama dalam setiap keadaan. Bagaimana kesetiaan Allah tidak berubah dan tetap sama sekalipun manusia tidak setia kepadanya, sekalipun manusia memberontak kepadanya, sekalipun manusia tidak mau memuji dia, Allah tetap setia. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah karena dosa manusia. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah karena pemberontakan manusia. Kesetiaan Allah tidak pernah berubah jikapun manusia mengabaikannya. Saudara-saudara, pada saat manusia justru pada puncaknya ketidaksetiaannya kepada Allah, Allah mendemonstrasikan kesetiaannya pada manusia melalui pengutusan anaknya, melalui kesediaan Allah menyalibkan anaknya dan membangkitkannya dari antara orang mati yang telah kita lalui. Itulah wujud kasih kesetiaan Allah kepada manusia yang justru dia kasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia,
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, ternyata Allah setia karena itu adalah janjinya. Janji yang telah dia ungkapkan dan dia katakan buat dirinya sendiri. Dan itu tidak bisa ditawar oleh apapun dalam perilaku tindakan manusia. Apakah karena kesetiaan Allah dan karena janjinya, lalu manusia bebas untuk berbuat dosa? Toh Tuhan tetap setia, mengampuni dan mengasihi. Bukan demikian, saudara-saudara yang terkasih. Justru karena Allah tidak pernah berubah, membuat kita bergantung sepenuhnya kepada janji-janjinya. Tidak ada janji Allah yang tidak terpenuhi dalam setiap perbuatan dan tindakannya. Pada situasi yang sulit saat ini, di mana wabah COVID-19 masih terus menjadi kesulitan kita bersama, kita sedang diminta tentang kesetiaan kita. Kesetiaan kita sedang diperhadapkan untuk selalu membatasi diri, menjaga stamina tubuh, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, membatasi ketergantungan dengan orang lain, terutama beribadah di rumah bersama orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Kesetiaan Allah kepada manusia berdosa mengajarkan kepada kita arti kesetiaan di tengah dunia yang dalam keadaan sakit dan gelisah pada saat ini. Kesetiaan Allah kepada manusia yang penuh dengan segala pemberontakannya mengajarkan kepada kita tentang arti daripada kata setia. Saudara-saudara yang kasihi sedang bergumul dan sedang berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini, kita diminta Tuhan untuk selalu mawas diri. Kita bahagian daripada sejarah perjalanan yang sedang kita jalani, supaya kita mampu membatasi diri kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan mengasihi kita dengan segala pergumulan kasih. Mari saudara-saudara, jangan pernah melupakan kasih Tuhan. Sekalipun hidup kita sulit, keadaan sulit, perjuangan masih kita harus lakukan dan perbuat. Selalu berdoa dan menjaga kesehatan tubuh. Kasih tanpa kesetiaan adalah kesia-siaan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan minggu ini. Mengajarkan kami arti kata kesetiaan dalam segala keadaan. Tuhan mengajar kami untuk dapat memahami tindakan dan perbuatan Allah di tengah dunia dan kehidupan kami pribadi. Kami mau bersyukur dengan itu semua Tuhan. Kami mau serahkan segala perjalanan kehidupan kami dalam segala keterbatasan pemahaman kami akan kesetiaan Tuhan kepada kami. Biarlah kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan selalu benar dan selalu menjadi nyata, boleh kami amini dalam segala hidup kami. Allah Bapa di surga, hamba-Mu ini berdoa buat semua jemaat-Mu yang ada di distrik 17 Indonesia bagian timur ini, yang sedang menghadapi wabah virus corona. Kami mendengarkan melalui para hamba-Mu di setiap resort, di setiap jemaat, bahwa semua jemaat-Mu masih Engkau luputkan dari virus corona. Biarlah kiranya Tuhan, jemaat-Mu boleh bersyukur atas segala penyertaan-Mu. Dan ketika kami boleh beribadah, Engkau izinkan di rumah kami masing-masing. Itu pertanda bahwa Tuhan masih bekerja dan mengasihi kami
dengan kasih setia Tuhan, kiranya semua ibadah jemaat-Mu yang dilakukan di setiap rumah menjadi pujian syukur kami, menjadi persembahan kami yang paling kudus di hadapan-Mu. Kiranya ibadah jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkenan menerimanya. Dan biarlah wabah virus corona ini juga kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya semuanya berakhir dengan penuh sukacita dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bahkan di tengah dunia ini. Mampukan pemerintah kami untuk mengambil jalan terbaik, supaya semuanya boleh menjadi berkat buat bangsa kami. Melalui hikmat daripada Tuhan, pemerintah kami akan mengambil kebijakan yang terbaik dan benar buat semua bangsa kami. Bapa di surga, kami mau berdoa buat setiap para pelayan-Mu, hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan Kau tetapkan. Mampukan untuk melakukan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Menguatkan semua jemaat-Mu, dan tidak ada seorang pun yang kecewa dalam hidupnya. Tetapi justru ibadah di rumah ini boleh menjadi persekutuan yang indah di setiap keluarga. Bapa di surga, biarlah kasih setia Tuhan yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Kami mau serahkan kehidupan kami, aktivitas kami yang terbatas hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bernyanyi dari NKB nomor 143 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dengan engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Preses pelayan penuh waktu Parhalado Distrik 17 Indonesia bagian Timur mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.